Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jamaah sholat Jumat, jamaah sholat maghrib Masjid Al-Munawwar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih dalam kondisi sehat walafiat, kondisi kehidupan kita yang tenang, tentram, damai dan sejahtera. Kita memasuki akhir-akhir tahun 2021. Tahun 2021 ini kita di 2 malam lagi ya. 2 malam lagi kita akan memasuki tahun baru 2022. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dikasih kepercayaan oleh Allah untuk mengalami tahun yang sedemikian banyak, 2021 mau lewat 2022. Dulu waktu saya masih di pesantren tahun 80-an, 1980, itu ada lagu Nasidariah judulnya tahun 2000. Tahun 2000, tahun harapan yang penuh pencerahan dan menyatakan, wahai pemuda dan para remaja, ayo siapkan dirimu, siap iman, siap ilmu, siap gitu. Waktu itu tahun 1980, lagu ini menyanyikan lagu tahun 2000. Seakan-akan itu tahun 2000 tuh lama sekali tuh. Kalau nggak percaya tuh tanya sama Pak Haji tuh. Pasti tuh merasa lama sekali. Wih, tahun 2000 keren banget, namanya juga tahun 2000 kan. Kita 1980 waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata tahun 2000 sudah terlampaui, mau 22 tahun, Masya Allah. Makanya lama. Nah, benar-benar bersyukur untuk mudah-mudahan selama ini umur kita yang sudah ada yang lebih dari 60 mungkin ya, ada yang 50 kayak saya lebih 50 ya. Mudah-mudahan juga yang masih remaja-remaja ini, si Obay, si Panji, Akbar dan teman-teman yang lain lah yang masih pada remaja, mudah-mudahan amalannya semuanya yang baik-baik semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimudahkan untuk mencapai cita-cita kita, cita-cita yang baik tentunya ya. Terutama Pak Maman ini yang punya cita-cita naik haji, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cicilannya tidak ada kendala, tidak ada hambatan, semuanya lancar, lungsur, langsar. Dan juga ini anak-anak muda ini dalam menuntut ilmu, mudah-mudahan juga dimudahkan sagalana, juga dijauhkan dari gogoda, khususnya gogoda masalah istri awewe, hati-hati, mudah-mudahan diselamatkan dari fitnah dunia dan akhirat. Ya Allah.
Alhamdulillah kita benar-benar bersyukur ya. Lanjutnya kita tentu bersolawat dan salam mudah-mudahan tetap untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kita lanjutkan kitab kita, itu kitab namanya kitab Arba'in Nawawi. Kemarin nyampe mana? Boy. Halaman 1, 2. Amma ba'du itu ya? Amma ba'du. Ya, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu kita hadiah Fatihah dulu untuk penulis kitab ini ya. Dan juga untuk Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang tua kita tentunya ya. Guru-guru kita, terutama ibu bapak kita yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Dan tentu untuk penulis kitab ini namanya Syekh Nawawi Syekh Nawawi Ad-Dimashq Al-Hadiniyah wa kullu niyatin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Setelah sang pemualif ini menyebut tahmid dan sholawat serta salam untuk Nabi Muhammad, faqad rawaina, sungguh telah meriwayatkan kami an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib, wa Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Mas'ud, wa Mu'adz bin Jabal dan Mu'adz bin Jabal. Ini nama-nama sahabat, ini namanya sanad ya. Sanad. Wa Mu'adz, sanad itu artinya sandaran. Kita mendapatkan hadis dari siapa. Ini nyebut nama-namanya. Wa Mu'adz bin Jabal wa Abidar dan Abidar nama sahabat juga. Wa Ibni Umar dan Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar. Wa Ibni Abbas dan Abdullah bin Abbas. Wa Anas bin Malik dan sahabat Anas bin Malik. Wa Abi Hurairah dan Abu Hurairah. Wa Abi Sa'id Al-Khudri dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhoi kepada mereka semua. Ini riwayat hadis-hadis yang dari para sahabat ini min turuqin katsiratin, dari jalan-jalan yang banyak. Wa ayatin mutanawwi'atin, dan ayat-ayat atau tanda-tanda yang bermacam-macam. Ya. Ini semuanya dapat riwayat dari sahabat-sahabat tadi. Apa riwayatnya? Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Lihat enggak Bang? Tinggal perhatikan supaya tahu baca. Ini namanya baca kitab nih. Kitab namanya kitab kuning. Ini harus bersyukur, ini ngaji kitab kuning keren banget. Wow. Kalau di pesantren zaman baheula mah wah ini harus bersyukur ini. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Apa sabda Rasul? Man hafidho, man siapa orangnya, hafidho yang menghafal, ala ummati, atas umat saya. Sayanya siapa Bang? Umat saya siapa? Rasulullah SAW. Barang siapa dari umat saya yang menghafal, pokoknya gitu. Menghafal apa? Arba'ina, 40. Apanya? 40 apa? Hadisnya. Jadi barang siapa umat Nabi, ya kita kan umat Nabi Muhammad ya, itu menghafal 40 hadis. 40 hadis Nabi. Min amri dinihi, tentang urusan agamanya. Ba'asa, maka Allah akan mengutus untuk si umat, untuk si orang itu. Siapa yang mengutus Allah yaumal kiamah, pada hari kiamat. Nanti hari kiamat, nanti orang itu yang hafal 40 hadis nanti akan dibangkitkan. Bahasa itu dibangkitkan, bukan mengutus. Bahasa maka akan membangkitkan kepada orang itu yang hafal 40 hadis. Siapa yang membangkitkan Allah yaumal kiamah, pada hari kiamat? Di zumratil fuqaha'i, masuk dalam kelompok ahli fikih, wal ulama'i, dan kelompok para ulama.
hadis ini, kalau kita sampai hafal 40 hadis, tentu bukan hanya hafal doang ya, mengamalkan juga. Itu nanti kita di akhirat dibangkitkan pada hari kiamat, kita masuk dalam kelompok ahli fikih, ulama-ulama besar. Gitu. Makanya ini hadis ada 40 kan, ini ceritanya nyeritain kenapa 40 ini diantaranya ini cerita-ceritanya teh. Gitu. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat lain, ba'atsa akan membangkitkan kepada orang itu yang hafal 40 hadis, siapa yang membangkitkan Allah faqihan, menjadi orang faqih. Faqih itu paham agama. Faqih itu paham agama. Paham dengan tahu kan lain. Membedakan antara paham dan tahu dan ngerti itu gini bedanya. Antara ayah dengan ibu, kalau mendengarkan bayinya lain nangis, itu paham mana, ayah atau ibu? Ibu. Berarti ibu itu lebih faqih daripada ayahnya. Kalau ibu mau tahu, ini tangisan lapar, ini tangisan haus, ini tangisan karena ada semut, ini tangisan takut, ini tangisan tahu ibu mah. Kalau ayah mah taunya wah gitu doang, nangis, lawe gitu. Itu kurang paham itu. Kalau ibu tahu, ini makanya paham di bidang agama. Kalau kita hafal 40 hadis itu nanti dikelompokkan jadi orang yang paham di bidang agama. Apa ciri orang paham di bidang agama? Ya diantaranya mau taat kepada Allah walaupun susah payah. Karena apa? Tahu di balik taat itu apa pahalanya, apa upahnya. Kalau yang ngerti sholat itu wajib, kan orang pada ngerti, tapi belum tentu paham. Buktinya apa? Nggak pada sholat. Kalau paham pasti sholat wajib. Wah, rukuk soson-soson ya pergi ke masjid. Sholat kenapa nggak di rumah? Rumah kan satu. Kalau di masjid jamaah 40 ini. Paham itu. Seperti gini, ada orang pedagangnya, dagang di rumah, batinya, upahnya ya 27.000. Dagang di masjid, upahnya 27.000 atau batinya. Kalau dagangnya di rumah, upahnya hanya 1.000. Coba bayangin. Nih, Panji, kamu kalau dagang di rumah, ini umpamanya gambarannya ya, upahnya atau batinya 1.000. Tapi kamu kalau dagangnya di pasar, katakannya, upahnya 27.000. Kamu mau dagang di mana? Pasar. Nah, ayeuna orang sholat berjamaah di masjid 27 bayarannya. Kalau di rumah hiji. Tapi kenapa orang pada maunya di rumah? Sebabnya apa? Nggak paham. Ini nggak? Jadi itu paham dan ngerti itu di situ bedanya. Ya. Jadi itu untuk membedakan ini. Maka kalau yang menghafal 40 hadis itu, maka Allah akan bangkitkan orang itu dari menjadi orang yang seperti ulama, faqihan, aliman, dan juga seorang alim. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat lain, wa fi riwayati Abi Darda, dan dalam riwayat Abu Darda katanya begini, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Barang siapa yang menghafal 40 hadis, maka Nabi Muhammad akan pada hari kiamat itu akan memberikan syafaat. Memberikan syafaat. Wa syahidan, dan akan menyaksikan bahwa orang ini adalah orang taat. Hafal 40 hadis. Gitu. Wa fi riwayati Ibni Mas'ud, dan menurut riwayat Ibnu Mas'ud, wa qila lahu adkhul min ayyi abwab. Adkhul. Kayaknya adkhil maksudnya masukkanlah gitu. Atau udkhul gitu. Udkhul aja nih kayaknya, bukan nanti. Qila lahu, menurut riwayat Ibnu Mas'ud, kepada orang yang hafal tadi, kila dikatakan lahu kepada orang yang hafal tadi, udkhul, masuklah, min ayyi babin, dari pintu manapun, min ayyi abwabil jannah, dari pintu surga manapun, syi'ta, kamu mau. Jadi ini udkhul ya, masuklah. Oh ya benar, udkhul ini alifnya dibaca domanya, udkhul.
qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta. Jadi kalau kita hafal matul hadis, kita amalkan, nah kita benar-benar memahaminya, maka nanti barang di hari kiamat itu disuruh masuk surga ke pintu manapun. Surga kan pintunya banyak ya. Jadi kita dipersilahkan masuk pintu mana saja, silakan. Sok. Wa fi riwayat Ibnu Umar, adapun menurut riwayat Ibnu Umar, kutiba fi zumratil ulama wa kusyra fi zumratis syuhada. Kutiba, orang itu akan dicatat fi zumratil ulama, dalam kelompok para ulama. Wa kusyra, dan orang itu akan dikumpulkan fi zumratis syuhada, di kelompok para orang-orang yang mati syahid. Itu hadis yang menerangkan tentang orang yang hafal 40 hadis. Wattafaqo, dan telah bersepakat al-hufadz, para ahli hadis yang bergelar hafiz, gitu ya. Jadi hafiz itu gelar orang-orang yang hafal hadis sekian ribu. Karena dalam ilmu hadis itu gelar-gelar ahli hadis itu macam-macam. Kalau di kita kan hafiz itu dikiranya hanya hafal Quran. Kalau di bidang ilmu hadis, hafiz ini hafal kalau tidak salah 200.000. Gitu. 200.000 hafal Pak? Iya. Sekarang aja masih ada orang yang hafal ini sama kayak 10.000 aja, itu santri-santri di daerah Jawa Timur masih ada Pak. 10.000 hadis ada, masih ada yang hafal. Kalau ulama-ulama top itu ada yang ratusan ribu. Mungkin masih ada tahun di abad sekarang. Wattafaqo, dan telah bersepakat al-hufadz, para ulama hadis yang bergelar hafiz, al-hafiz, ala annahu, bahwa sesungguhnya dia apa? Dia yang tadi hadis-hadis yang banyak itu hadisun dhaifun, hadis lemah. Jadi ternyata itu hadis yang menceritakan tentang keutamaan orang yang hafal 40 hadis itu hadisnya lemah. Gitu, hadisun dhaifun. Wa in kasuron, walaupun banyak apanya yang banyak, turukuhu, jalur-jalurnya, jalan-jalannya. Kenapa tuh hadisnya lemah Pak? Jadi gimana kalau hadisnya lemah? Boleh nggak diamalkan? Iya, gimana? Karena sebagian orang ada yang mengatakan kalau lemah mah nggak perlu diamalkan, nggak perlu. Tapi kalau ini gimana nih? Penjelasannya masih ada. Wa qad sannafal ulama, dan sungguh telah mengarang. Siapa yang mengarang? Al ulama, para ulama radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi kepada mereka. Fi hadzal babi, dalam bab ini, mala yuhso minal musannafat, sesuatu lah yang tidak yuhso, dihitung, minal musannafati, dari karangan-karangan. Jadi maksudnya ulama itu sudah banyak menulis karya yang tidak terhitung, gitu kurang lebih gitu. Dalam masalah bab ini, dalam masalah menghafal hadis 40, ini ulama udah banyak. Atau mengamalkan hadis yang dhaif, udah banyak itu. Ulama yang menulis tentang bagaimana mengamalkan hadis dhaif itu banyak sekali buku-buku tentang itu. Fa awwaluman alimtuhu, fa awwaluman, adapun orang yang pertama, alimtu, yang saya tahu, kepada man sonafa, yang mengarang fihi, tentang hadis dhaif tadi, mengamalkan hadis dhaif tadi, adalah Abdullah bin Mubarak, anak laki-lakinya Bapak Mubarak. Summa Muhammad, kemudian Muhammad bin Aslam, Muhammad anak lakinya Aslam, Atusi orang Tusi itu negeri daerah, kalau di kitab Al-Bandungi, Al-Majalengka, Al-Sundawi, orang Sunda, Al-Bantani, orang Banten, Atusi orang Tus di mana? Di daerah Iran. Atusi. Kemudian Muhammad bin Aslam At-Tusi Al-Alim, seorang ulama Ar-Rabbani yang taat kepada Allah. Al-Alim Ar-Rabbani itu ulama yang karakternya sudah melebur dengan perintah-perintah Allah. Jadi bersifat tuh taat sekali kepada Allah. Ar-Rabbani. Sumal Hasan bin Sufyan An-Nasai, kemudian juga yang ngarang tentang hadis seperti tadi ya, mengamalkan hadis itu adalah Hasan bin Sufyan An-Nasai wa Abu Bakrin Al-Ajuri.
Al-Adwi wa Abu Bakr Muhammad Ibrahim Al-Asfahani wa Daruqutni wal Hakim Abu Nu'aim wa Abu Abdurrahman As-Sulami wa Abu Sa'id Al-Malini wa Abu Utsman As-Sobuni wa Abdul Mu'min Muhammad Al-Ansori wa Abu Bakar Al-Baihaqi. Nah, sampai sini. Jadi yang jelas banyak sekali para ulama yang telah menulis tentang bagaimana mengamalkan hadis yang dhaif tadi. Nah, sampai sini insya Allah nanti kita sambung lagi, ini waktunya sudah. Bentar lagi kita lanjut. 20 menit. Ingat-ingat Pak, sampai mana nih nanti kita untuk besok. Ya. Wan Pales. Os, ada enak? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan tahlil ya. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والعاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا wasatidatina waliman istamana hauna. Coba ulang, sebutkan nama-nama sahabat yang boleh ulang kirim. Syamilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal